Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Hari ini saya akan membahas gimana caranya yang aman untuk membuahkan pohon anggur yang masih muda. Muda yang saya maksudkan adalah pohon anggur yang umurnya di bawah 1 tahun ya. Katakanlah umur 5 bulan, 6 bulan, 4 bulan ya. Bahkan ada yang 3 bulan pohon anggur yang gencah, yang bisa beberapa jenis yang bisa berbuah ya. Seperti saya pernah membuahkan pohon anggur Jupiter saya di umur sebelum 3 bulan ya, dan berhasil membawa bunga yang lumayan banyak ya. Dengan syarat pohon itu tumbuh subur, batangnya gemuk-gemuk ya, cabang-cabang tersiernya gemuk-gemuk ya. Jadi kita bisa buahkan ya. Kita lihat di sini contoh pohon anggur Ninel yang sedang berbuah ya. Ini pohonnya belum terlalu besar ya, belum terlalu besar. Saya nggak ingat umurnya, mungkin sekitar 6 bulan, 7 bulan ya. Ini cuma ada 3 tersier, yang tersisa itu pun yang 2 tidak produktif ya. Tadinya ada 2 lagi kecil, saya buang. Ya. Nah di satu nih yang bagian ujungnya paling besar ya, dan bercabang 2, jadi ini bisa menjadi 2 tersier baru ya. Berarti kita bilang 4 lah ya tersiernya. Jadi untuk membuahkan pohon anggur yang masih muda, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat ya. Nih ya, ini ada contohnya pohon anggur yang masih muda, yang batang tersiernya umurnya bahkan belum mencapai 2 bulan. Belum mencapai 2 bulan ya. Jadi kita lihat dari berapa pohon anggur ini ya, berapa tersier di pohon anggur Harold ini ya, masih ada yang agak kecil, ada yang sudah lumayan besar ya, seperti ini duluan besar ya. Nah ya, untuk kalau kita ingin buru-buru membuahkan pohon anggur ya, kita pasti akan mendapatkan buah anggur yang jumlah dompolan atau tandannya lebih sedikit ya, dibanding kita kalau lebih bersabar, kita menunggu hampir semua cabang tersier menjadi besar dan layak untuk dibuahkan ya. Tapi kalau kita ingin cepat melihat buahnya, ya nggak masalah juga, kita pilih aja 2 atau 3 yang cabang tersier misalnya udah agak besar seperti ini ya. Tapi ini belum cukup kalau menurut saya, mungkin 1 bulan lagi bisa ya. 2, ini ada 3 yang cabang tersier yang udah lebih vigor ya. Ya tapi saya belum berniat untuk membuahkan ini ya. Tapi kalau kita ingin membuahkan, ini 1 bulan ke depan sudah bisa ya. Nah di sini ada contoh ya, pohon anggur yang mana yang cabang tersier yang paling besar ini sudah dibuahkan ya, sudah menghasilkan buah yang berumur kira-kira 2 bulan ya, 2 bulan yang lalu ya. Sudah berbuah, ini saya potong ya di sini ya. Dia keluar tunas, membawa buah ya. Di sini juga 1 lagi. Kita lihat ya. Nah ya. Ini kan saya potong di sini. Dia membawa buah ya. Jadi waktu kita memotong pohon anggur ini untuk pembuahan, untuk mengeluarkan bunganya ya, kita periksa dulu ya, apa batang ini cukup besar ya. Kalau kita merasa ini cukup layak untuk dibuahkan, sudah warnanya kecoklatan, udah ukuran cukup besar, kita bisa potong di sini ya. Nanti setelah ini berbuah ya, ini berbuah ya, dia mengeluarkan bunga, berbuah ya. Nah ya, ini akan mulai tumbuh-tumbuh. Ini kemarin udah saya potong ya. Kita sisakan 4-5 daun di atas ya. Sisanya kita buang aja. Kenapa dibuang? Supaya dia tidak tanaman ini tidak mengeluarkan energi untuk pertumbuhan terus-menerus ya. Daun nggak perlu terlalu banyak ya. Mungkin 4 di atas, 4 di bawah udah cukup ya. Berarti daun-daun yang di bawah ini yang tua-tua bisa kita buang. Ini bisa kita buang.
Ini bisa kita buang, semua bisa kita buang. Oke, ya. Jadi kita sisakannya kayak sekitar 8-10 daun ya, dibuang. Tapi ingat, pada waktu pemangkasan kita harus menyisakan daun ya, karena untuk pohon anggur yang masih muda ya, kalau daunnya dibuang semua dengan sistem pruning, itu resiko pohon ini mati ya. Dia akan mengalami stres ya. Tapi kalau pohonnya udah besar, dia akan kuat. Ini kita buang aja. Ya. Nah ya, di atas yang tumbuh, ini kita batasin. Kita nggak kasih dia tumbuh lagi. Ya. Oke, berarti ada tersisa di sini sekitar 10 daun. Itu udah cukup untuk melihara dan membesarkan ini ya, di cabang ini. Jadi caranya seperti itu ya. Di sini ada 2 tersier yang potensi saya anggap paling besar, saya potong ya, ini hasilnya ya. Karena pohon masih muda ya, dia tidak menghasilkan dompolan yang besar atau banyak ya, tapi sudah bisa menghasilkan. Sementara yang lain-lain bisa kita batasi juga ya cabangnya. Ini kita batasin aja. Ini kan saya potong kemarin, saya batasin di sini tumbuh lagi ya. Ini nggak usah terlalu panjang-panjang, kita batasin aja di sini. Nah ya, nggak usah terlalu panjang. Kita biarkan aja, nanti lain waktu mungkin kita akan coba buahkan lagi ya. Nah, jadi ini contohnya ya, anggur masih muda ya. Ini tapi kalau karena ini umur tersier ini baru 1 bulan lebih, belum sampai 2 bulan, ini belum saya akan buahkan ya. Tapi intinya kalau saya mau buahkan mungkin 1 bulan ke depan, ini beberapa tersier sudah bisa. Atau bisa juga saya buahkan, saya nunggu yang lain supaya agak banyak tersier yang bisa saya buahkan. Mungkin tunggu sampai 5-6 tersier yang saya anggap layak dibuahkan, baru saya buahkan ya. Dengan syarat seperti tadi, kita pilih cabang tersier yang batangnya gemuk ya, yang batangnya agak besar, yang vigor, itu yang kita buahkan duluan ya. Jadi kita ini udah saya buang ya, tunas air sebagian ya. Kita lihat batnya juga sudah mulai kelihatan membesar gitu ya. Sini bahkan kemarin saya potong, ini hampir pecah ya. Potong ini tunas air, ini batnya ya. Ini batnya hampir pecah, tapi nggak pecah ya. Insya Allah nggak pecah. Jadi saya nggak akan buahkan di sini ya. Ini ya, kalau dia pecah ini akan saya buang. Tapi ini saya biarkan dulu ya. Mudah-mudahan dia nggak pecah ya. Jadi ini saya batasin aja tinggi di sini. Oke. Ya. Jadi nah ya. Jadi saya masih akan tunggu batang cabang tersier ini menjadi kira-kira 1,5 atau 2 kali, ini baru saya akan buahkan ya untuk anggur Haro ini. Kita lihat di sebelah sini ya, di sini saya ada anggur Nizina ya, yang sedang berbuah. Ini juga sama ya. Ini ada buah 1, 2, 3 ya. Di sana ada 2 lagi, ada 5 dompol ya. Jadi dari ada banyak tersiernya, di sini ada 6 cabang tersier, hanya 3 ya yang bisa berbuah, yang layak dibuahkan. Yang lain belum bisa menghasilkan buah ya. Nggak apa-apa, karena saya kepingin, ini adalah anggur Nizina pertama saya kepingin dia berbuah, walaupun hanya 5 dompol atau 5 tandan, is okay ya. Nanti pembuahan kedua mudah-mudahan bisa berbuah lebih banyak lagi. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya akan kasih contoh ya. Gimana ya cara pangkas pembuahan pohon anggur ya. Di sini ada cabang tersier dari anggur Transfiguration ya. Anggur Transfiguration ini juga belum pernah saya buahkan ya. Tapi udah lumayan vigor. Cabang-cabang tersier di bagian ujungnya udah mulai besar-besar ya. Di sini kita lihat ini udah saya tunas air, saya potong pendek ya, 2 daun rata-rata ya.
Nah, kalau saya ingin membuahkan, ya, ini kita lihat di ujungnya, ini udah saya batasin ya, berulang. Maka di sini sudah ada bunga PHP ya, kita lihat ya. Ini ada bunga PHP. Oke ya, berarti ini ada kemungkinan akan bisa berbuah kalau saya potong, saya pecahkan bat besarnya. Ini di sini ada batnya ya. Nah ya, saya akan coba kita potong di sini. Ya. Nah, ini kita potong, ini kita buang aja. Ya, bunga PHP-nya kita buang. Ini kita potong. Daun kita potong. Di bawahnya juga saya potong. Daun saya potong. Ini hanya tunas air aja yang saya potong. Yang bagian bawahnya. Ya, semua tunas airnya dari cabang ini saya buang ya. Nah ya, kira-kira itu ya. Apa namanya? Cara saya memotong. Saya akan tunjukkan satu lagi ya di sini ya. Ini juga ya. Ini udah saya batasin di sini, tumbuh-tumbuh terus ya. Saya akan potong. Oke, ini saya potong di sini. Tunas air kita buang. Daun saya buang 2 di ujung. Ini tunas air semua di bawah dibuang. Semua tunas air dibuang. Nah, ya, buat teman-teman pencinta tanaman anggur ya, di sini ada lagi satu lagi, ya. Ini juga nanti akan saya potong juga ya. Akan saya potong juga, tapi oke lah, nanti video terlalu panjang ya. Saya udah kasih contoh 2 tersier yang saya potong ya. Caranya memecahkan bat ya, seperti itu ya. Jadi setelah kita batasin dia bat-bat mulai besar ya, batang juga mulai besar. Ini ya. Potong di ujung, buang 2 daun, bersihkan semua tunas airnya sampai habis ya. Nah, kita tunggu, mudah-mudahan ini akan insya Allah membawa bunga yang lebih baik, bukan bunga PHP yang kecil seperti tadi ya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, itu tadi tentang bagaimana cara yang aman dalam membuahkan pohon anggur yang masih muda ya, pertama kali membuahkan ya. Kalau kita ingin buru-buru membuahkan, pilih cabang tersier yang paling besar, mungkin 1, 2, atau 3 cabang tersier yang agak lebih besar. Kita potes-potes pucuk aja dulu ya. Kita potong bagian agak di atas, sisakan daun mungkin di bat ke 10 sampai 15, kita potong aja di situ ya. Jadi jangan terburu karena ini pohon anggur masih muda ya. Sisakan semua daun di bawah, hanya membuang kira-kira 1 atau 2 daun di bagian ujung. Nah, jangan sekali-sekali anggur yang masih muda kita pruning habis, daunnya kita buang habis. Jadi kita potong pendek tersiernya, itu nggak aman kalau menurut saya. Berisiko pohon anggur itu akan stres dan mati ya. Tapi kalau pohon yang sudah tua, umurnya udah setahun lebih, atau 2 tahun, 3 tahun, apalagi sudah pernah berbuah, itu nggak ada masalah, nggak, aman-aman aja ya. Saya pernah melakukan, bahkan saya pernah memotong primernya tinggal sejengkal juga, kalau umurnya setahun lebih, dia tumbuh lagi. Masih keluar tunas dari batang primer yang hanya sejengkal sekalipun kalau dia udah tua ya. Tanpa daun, tanpa cabang apapun juga tetap tumbuh ya. Tapi kalau masih muda, baru pembuahan pertama, sisakan daunnya, hanya dibuang 2 daun yang paling atas ya. Potong atau pecahkan bat di atas bat ke-10, jadi mungkin antara 12, 13, 14, 15. Coba buahkan di situ dulu ya, dengan memilih cabang tersier yang paling vigor atau yang paling besar dulu ya, mungkin 1 atau 2 cabang tersier ya. Apakah bisa berbuah
atau enggak ya. Kalau nggak berbuah kita bisa potong lagi di bawahnya. Next mungkin tunggu 1 bulan kita coba potong lagi di bawahnya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa video saya kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.